Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Afrizal dari semester kelas 3A Ma'had Ali An-Nu'aimi. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisahnya sahabat, yakni Abdullah bin Amr bin As. Namun sebelum kita masuki kisahnya, alangkah baiknya kita mengetahui siapakah dia, mengetahui apa yang telah dia perbuat. Baik, Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Amr lahir pada 616 Masehi dan meninggal pada 684 Masehi atau 65 Hijriah. Putra Amr bin Al-As dari Banu Saham, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah penulis As-Sahifah As-Sadiqah, dokumen komplisasi hadis pertama yang diketahui, yang mencatat sekitar 1000 riwayat Nabi Muhammad. Ia lahir saat Nabi tengah berdakwah di Makkah dan ia memeluk Islam pada tahun Hijriah, setahun sebelum ayahnya. Amr bin Al-As di usia 17 tahun. Nama aslinya Al-As, kemudian diganti Abdullah oleh Nabi Muhammad SAW saat ia memeluk agama Islam. Nabi biasanya menunjukkan preferensi kepada Abdullah bin Amr karena ilmunya. Dia adalah salah satu sahabat pertama yang menulis hadis. Setelah mendapat izin dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Abu Hurairah pernah berkata bahwa Abdullah bin Amr lebih berpengetahuan darinya. Karyanya As-Sahifah As-Sadiqah tetap ada di keluarganya dan digunakan oleh cucunya Amr bin Shu'aib. Ahmad bin Hanbal memasukkan seluruh karya Abdullah bin Amr dalam bukunya Musnad Ahmad ibn Hanbal yang sangat banyak, sehingga menggantikan akan hilangnya As-Sahifah As-Sadiqah yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Beliau juga merupakan tokoh Quraisy yang mahir dalam urusan politik dan strategi berperang. Bahkan pada saat kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Habasyah, ia menjadi utusan Quraisy yang bertugas membujuk agar Raja Najasyi atau Negus mengembalikan kaum muslimin ke negerinya semula, tetapi hal ini tidak berhasil. Beliau juga pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad dan kaum muslim. Ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. 6 bulan setelah masuk Islam, dia bersama Rasulullah SAW menaklukkan Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah. Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Dia adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dalam cengkraman Romawi. Ia kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab, tetapi kemudian ia mengundurkan diri pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya Muawiyah bin Abu Sufyan melantik kembali dia menjadi gubernur Mesir. Panglima Amr mengerahkan tentara yang Al-Quran menjunjung di ujung tombak. Ia menggunakan cara ini agar pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib menghentikan serangan. Amr bin As membawa damai dalam perang Siffin. Pertempuran Siffin terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Perang Siffin terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abdul Muthalib. Perang ini terjadi pada tahun 30 Hijriah atau 656 Masehi. Dalam perang ini ada tokoh sentral yang berhasil mendamaikan kedua pihak,
yang bertikai, dia adalah Amr bin As. Abdullah Syukur Al-Azizi dalam bukunya Sejarah Lengkap Peradaban Islam mengatakan bahwa perang ini terjadi karena Muawiyah sebagai gubernur Syria ingin membalas dendam atas kematian Khalifah Utsman. Namun Muawiyah yang menjadi sasaran bukanlah pelaku pembunuhan Utsman, melainkan Khalifah Ali. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa penyebab sebenarnya hanya karena Muawiyah yang menjadi gubernur otonom sejak pengangkatan Khalifah Umar tidak ingin kehilangan jabatannya dengan berdoa kepada Khalifah Ali, katanya. Saat itu posisinya digantikan oleh Sabi bin Junaif. Sebenarnya ia ingin mempertahankan keutuhan kekuasaannya dengan memanfaatkan pembunuhan Khalifah Utsman. Peristiwa selanjutnya membuktikan bahwa setelah mengamankan pemerintahan Muawiyah tidak mengambil langkah konkret untuk membalaskan darah Utsman. Dia sama sekali tidak pernah berbicara tentang pembunuhan Utsman, katanya. Khalifah Ali menyadari bahwa perang tidak bisa dihindari, namun ia tetap berusaha menyadarkan Muawiyah dan mengajak perdamaian demi keutuhan ukhuwah dalam Islam. Pada hari Senin 12 Rajab 36 Hijriah, setelah kembali ke Kufah dari perang Jamal, Ali mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bazali untuk menemui Muawiyah di Damaskus dengan sepucuk surat yang mengatakan bahwa Muhajirin dan Ansor telah berjanji setia kepada Ali. Oleh karena itu Muawiyah pun harus memohon kepada Ali sebaiknya terlebih dahulu mengajukan kasus pembunuhan Utsman agar khalifah dapat mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun Muawiyah justru menahan Jarir dengan berbagai alasan, dan setelah berkonsultasi dengan Amr bin As, dia keberatan dengan bukti pembunuhan Utsman. Pada akhir Hijriah 36 Hijriah 657 Masehi, Khalifah Ali dengan pasukan gabungan menuju ke Syria Utara. Mereka menyusuri sungai Efrat, namun sungai tersebut dikuasai oleh pasukan Muawiyah dan mereka tidak mengizinkan Ali menggunakan air sungai tersebut. Awalnya Ali mengirim utusan agar sungai bisa digunakan oleh kedua belah pihak jika Muawiyah menolak. Akhirnya Ali mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Panglima Ashtar al-Nahki dan berhasil merebut sungai Efrat. Meski sungai dikuasai Ali, mereka tetap membiarkan pasukan Muawiyah memenuhi kebutuhan airnya. Belakangan pihak Khalifah Ali membentuk garis pertahanan di daratan Siffin dan masih berharap mencapai penyelesaian damai. Kemudian Ali mengirim utusan di bawah pimpinan Panglima Bashir bin Amru untuk berunding dengan Muawiyah. Pada bulan Muharram 37 Hijriah 658 Masehi, mereka mencapai kesepakatan untuk menghentikan sementara perundingan dan masing-masing pihak akan memberikan jawaban pada akhir bulan Muharram. Padahal hal ini sangat merugikan Ali karena akan menurunkan semangat juang pasukannya dan lawan bisa menambah kekuatannya. Pada bulan Safar 37 Hijriah atau 685 Masehi, pedang tak terelakkan. Pertempuran Siffin berlangsung dengan kekuatan 95.000 orang dari pihak Ali dan 85.000 orang dari pihak Muawiyah saat perang. Saat perang Imran bin Yasir terbunuh, meninggalnya tokoh yang sangat dikultuskan ini membawa semangat juang yang luar biasa pada pasukan Ali, sehingga banyak korban di pihak Muawiyah dan Panglima berhasil menebas orang-orang yang memegang panji-panji perang di pihak Muawiyah dan menangkap mereka. Di saat Muawiyah dan tentara sedang terdesak, Amr bin As selaku penasihat Muawiyah yang dikenal lihai dan pandai berunding meminta agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai perdamaian.
melalui tafkhim arbitras agar Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Di samping terjadinya perang Siffin, ada alasan Abdullah bin Amru bin Al-As ikut perang melawan Ali bin Abi Thalib. Tak ada yang lebih gelisah dari Abdullah bin Amr bin As ketika itu. Sahabat Rasul yang terkenal dengan kesungguhannya dalam ibadah itu merasakan ada yang lain dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sejak perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, Husain tak pernah bicara dengan Abdullah. Ada beberapa sebab. Boleh jadi karena ayah Abdullah bin Amr bin As sebagai pendukung kuat Muawiyah untuk melawan Ali. Dan yang paling berat, Abdullah sendiri ikut sang ayah dalam barisan Muawiyah. Abdullah benar-benar gelisah saat itu. Ketika ia dan beberapa sahabat lain sedang berkumpul, Husain pun lewat. Abdullah benar-benar kikuk ketika Husain mengucapkan salam. Setelah ia jawab salam itu, Husain pun berlalu. Ketika itu juga Abdullah mengatakan, "Akan kutunjukkan kepada kalian seorang penduduk bumi yang sangat dicintai penduduk langit. Dialah yang baru saja lewat tadi, Husain bin Ali. Sejak perang Siffin, ia tak pernah bicara denganku. Sungguh ridhonya padaku lebih kusukai dari barang berharga apapun yang kumiliki." Ia minta tolong kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk menemaninya mengunjungi Husain bin Ali. Benar saja, dalam kunjungan itu Husain menanyakan soal kesertaan Abdullah dalam perang Siffin. Abdullah mengatakan, "Suatu hari aku diadukan ayahku Amr bin As kepada Rasulullah SAW," katanya. "Abdullah ini puasa tiap hari dan beribadah sepanjang malam." Ucap Rasulullah kepadaku, "Hai Abdullah, salat dan tidurlah, puasa dan berbukalah, dan taatilah ayahmu." Sewaktu perang Siffin, ayahku mendesakku untuk ikut bersamanya. Aku pun ikut, dan demi Allah, selama perang itu aku tidak pernah menghunus pedang, melempar tombak dan melepas anak panah. Sejak itu Abdullah bisa merasa lega. Ia habiskan sebagian besar waktunya untuk berbunajat kepada Allah, memohon ampun atas kesalahannya. Ketika usianya menginjak 72 tahun, Allah memanggil Abdullah di saat ia sedang berzikir kepada Allah di sebuah musalla. Mungkin inilah beberapa rangkaian cerita tentang Abdullah bin Amr bin As. Jikalau ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن أمير المؤمنين عازم على وحدة بلاد الإسلام وإرجاع الشعب إلى حياة الخلافة بالقوة. يا معشر المسلمين، لا قد فلي فيه من العرب، فإني لأعرف سحوا يهلككم ضربا يغتاب منه المبطلون. Sa'atu hatta taktatila fi'atani azimatani yakunu bainahuma maktalatun azimatun da'watuhuma wahidatun. Tidak akan tegak hari kiamat hingga terjadi peperangan antara dua kelompok besar. Korban besar terjadi di antara keduanya, padahal kedua kelompok itu memiliki seruan yang sama.